Kemudian Kak, apa sih sebenarnya solusi dari pengembangan pariwisata dengan model public-private partnership ini Kak? Iya. Nah, untuk memberikan solusi ya, terlebih dahulu kita harus melihat seperti apa fenomenanya, ya, seperti apa fenomena wisata yang tertulis di wisata itu pada saat menulis tesis saya pada saat itu. Nah, kalau berbicara model public-private partnership itu sebenarnya juga memiliki indikator keberhasilan namanya. Nah, indikator keberhasilan ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama kita lihat dari bagaimana aspek keadilannya. Nah, berdasarkan itu kan harus dilihat aspek keadilan, jangan sampai ada satu yang lebih diuntungkan, ada satu yang merugikan. Nah, kalau kita berkaca di Kabupaten Toraja Utara itu di pariwisatanya, aspek keadilan itu kalau kita lihat dari MOU-nya itu ya masih belum adil lah sebenarnya, masih belum adil dilihat dari MOU-nya, karena di situ memang di situ belum jelas terlihat apa output yang diberikan oleh pemerintah, karena di situ ya outputnya tergantung anggaran, misal dalam satu objek di pariwisata itu menginginkan dibangun musola misalnya. Cuma kan pemerintah ini kan setiap objek memiliki kontrak. Anda mungkin misalnya musola semua dia minta dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Makanya ya apa istilahnya, ya, normatif aja di mana bisa diberikan bantuan, yang mana tidak. Seperti itu. Nah, cuman apa istilahnya? Ya bukan berarti pemerintah tidak terlalu berperan. Maka peran pemerintah sangat vital, termasuk dalam membangun aksesibilitasnya ke sana. Contoh kalau kita kelola itu kan di tahun dulu itu hanya satu mobil aja yang bisa naik. Setelah dengan kontribusi pemerintah sudah bisa lalu lalang ke sana dua berpapasan. Itu dari aspek keadilan. Nah, kita lihat kemudian dari aspek efektivitasnya. Seperti apa efektivitas dengan melibatkan proses kerjasama. Jelas bahwa ini sangat efektif dalam tata kelola pariwisata. Efektif dalam tata kelola pariwisata, di mana itu bisa dilihat dari PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara dari sektor pariwisata itu sangat banyak. Kemudian dari segi efisiensi. Nah, efisiensi ini lebih kepada anggaran dan sumber daya. Ya pemerintah sangat tertolong, swasta juga tertolong dengan dibantu support dalam hal tata kelola pariwisata. Itu dari segi sumber daya. Kemudian dari anggaran juga sangat jelas bahwa di beberapa objek itu kan tidak semua misalnya ingin membuat gazebo, membuat apa sih namanya itu yang kalau tangga itu kan ada ininya, pegangannya kayak safety-nya begitu. Itu kan butuh anggaran yang banyak. Nah, kadang swasta juga ini nggak bisa penuh itu. Ada support, ada itu dengan anggaran dari swastanya bisa mensupport apa yang harusnya. Contoh misalnya ada beberapa sektor wisata yang tidak ada mobil angkut sampahnya. Nah, swasta menyediakan dia angkut sampahnya sendiri. Jadi pemerintah tidak siapkan lagi mobil, anggarkan mobil. Itu sangat. Nah, yang selanjutnya adalah eksportabilitasnya, tingkah laku atau aktivitasnya. Ya. Kalau aktivitas pariwisata di sana, apalagi kalau kita lihat di lingkungannya ya masyarakat di situ ya sangat humble lah. Ya memang kalau daerah yang terkenal pariwisatanya pasti masyarakatnya welcome. Itu kan jadi faktor pendorong dalam suksesi pengelolaan pariwisata.
dukungan dari lingkungan, dukungan dari masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba menarik suatu alternatif atau solusi lah dari bagaimana upaya dalam manajemen tata kelola pariwisata yang baik dengan pendekatan konsep public private partnership. Nah, yang pertama itu ya tentu kontrak itu harus berkeadilan, Ya, tidak serta-merta karena pemerintah memiliki power dibanding swasta, senatnya menarik retribusi saja begitu tanpa ada kontribusi yang nyata dan jelas. Itu yang harus disepakati, seperti apa bantuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan seperti apa bantuan yang bisa dilakukan oleh pihak swasta. Ini berkeadilan. Nah, tentunya selanjutnya kerjasama ini harus dibangun atas dasar bukan cuma kepentingan antara dua stakeholder ini tadi, tapi itu lebih mengutamakan bagaimana kepentingan umum. Pengembangan pariwisata kan misalnya memperluas kawasan objek itu dengan menggusur orang-orang yang bermukim di situ kan, itu yang ini artinya tidak prioritas untuk saya. Harus orientasinya ke khalayak masyarakat. Itu yang saya kira menjadi poin penting dalam pengembangan pariwisata ini. Bagaimana pariwisata itu bisa menjadi efektif dengan adanya pelibatan orang ketiga dalam proses aktivitas publik untuk menciptakan atau untuk mencapai yang namanya efektif dan efisien. Ya teman-teman, jadi tadi kenapa sebenarnya solusi dari pengembangan pariwisata dengan menerapkan konsep public private partnership itu sebenarnya ada 4 teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari konsep keadilannya, kemudian ada efektivitas, ada efisiensi, dan bagaimana aktivitas dari masyarakat yang bermukim di sekitar daerah wisata itu. Nah, sangat menarik tadi teman-teman yang dijelaskan oleh Kak Yayat. Mungkin akhir kata Kak, apa yang ingin disampaikan kepada penonton setia dari podcast Celebes Update TV ini? Iya, ya untuk konteks ini dulu ya. Ya saya pikir penting, apalagi di era endemi ini untuk memperhatikan sektor pariwisata sangat penting karena itu kita punya potensinya, tinggal bagaimana itu dikelola dengan baik, dikelola dengan efektif, efisien. Keterbatasan yang kita miliki itu bisa kita carikan alternatifnya dengan melakukan pendekatan yang ketiga, ya tentu dengan catatan bahwa ini bukan dikomersilkan, bukan lebih dikomersilkan. Bagaimana itu orientasinya tetap kepada kepentingan umum. Ya, itu ya. Oh ya. Jadi itu tadi bincang-bincang kita ya bersama dengan Kak Yayat. Yang sedikit banyak kita sudah ulas terkait bukunya yaitu Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata. Nah, teman-teman bisa baca buku ini, bisa ditemukan di mana Kak? Sudah tersedia di Gramedia atau belum? Ya. Nanti bisa. Didoakan ya semoga cepat supaya teman-teman bisa membaca. Nah, teman-teman juga kalau penasaran bisa langsung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Yayat atas kehadirannya untuk membahas bukunya. Jadi kita bisa lagi mengeksplor dan lebih tahu sebenarnya bagaimana sih konsep-konsep dalam pengembangan pariwisata ini. Nah, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Saya Nurul Hidayah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.